Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di pesisir Maluku yang indah, hiduplah seorang nelayan bernama Ruben. Ruben adalah pria sederhana dengan hati yang tulus, meski hidupnya selalu bergelut dengan ombak dan angin. Setiap pagi, ia berlayar ke tengah lautan dengan perahu kecilnya, menghadapi segala cuaca demi membawa pulang hasil tangkapan untuk keluarganya. Namun, tahun itu bukanlah tahun yang mudah. Laut tampak enggan berbagi kekayaannya. Laut tidak seperti dulu, gumam Ruben pada dirinya sendiri, memandang hamparan air biru yang terasa sunyi. Sejak bulan berganti ke musim hujan, ikan-ikan menghilang seperti harta yang terkubur. Hari demi hari, Ruben hanya membawa pulang sedikit udang atau 1-2 ikan kecil. Para tetua desa berkata bahwa ini adalah cobaan dari alam, dan Ruben harus bersabar. Tapi Ruben merasa ada yang lebih dari sekadar musim buruk. Suatu malam, ketika Ruben sedang memperbaiki jala yang robek di bawah temaram bulan, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu, dengan rambut putih panjang dan mata tajam seperti samudra, duduk di samping Ruben tanpa banyak bicara. "Kau tahu, Ruben," katanya akhirnya, "laut memiliki jiwa, dan kadang-kadang ia menuntut kita untuk mendengarkan." Ruben menatap lelaki tua itu dengan bingung. Ia tahu ini adalah Pak Daeng, seorang nelayan tua yang dihormati di desa. Tetapi apa maksud perkataannya? "Apa yang harus saya dengarkan?" tanya Ruben ragu-ragu. Pak Daeng tersenyum samar, lalu menunjuk ke arah cakrawala. "Ada tempat jauh di laut, di mana ombak bertemu dengan bintang-bintang. Jika kau berani mencari, kau akan menemukan jawaban di sana. Tapi ingat, apa yang kau temukan mungkin tidak seperti yang kau bayangkan." Kata-kata Pak Daeng membekas di pikiran Ruben. Malam itu, ia bermimpi tentang laut yang berbicara dalam bahasa aneh, mengundangnya ke tengah samudra. Ketika pagi datang, Ruben merasa gelisah, seperti ada panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dengan tekad yang besar, Ruben memutuskan untuk berlayar lebih jauh dari biasanya, meninggalkan perairan yang akrab menuju bagian laut yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Ia membawa perahu kecilnya, bekal secukupnya, dan jala yang baru diperbaiki. Hari pertama, laut tampak tenang. Langit biru dan ombak bergulung lembut. Tetapi tidak ada ikan yang tertangkap. Hari kedua, angin mulai berhembus lebih kencang, dan Ruben merasa perahunya semakin kecil dibandingkan dengan luasnya samudra. Pada hari ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Langit menjadi abu-abu, tetapi bukan karena hujan. Angin membawa aroma asing, seperti bunga yang belum pernah ia cium. Di kejauhan, ia melihat cahaya keemasan yang bergerak di bawah permukaan air, seperti makhluk hidup yang berenang dengan keanggunan luar biasa. Ruben menghentikan perahunya. Ia memandangi air di sekitarnya, lalu melemparkan jalannya dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, ia merasa tarikan kuat yang hampir membuatnya jatuh ke laut. "Ini pasti ikan besar," pikir Ruben, bersemangat. Namun, ketika ia menarik jala ke atas, bukan ikan yang ia temukan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Sehelai sisik besar berwarna hijau zamrud, bersinar seperti batu permata di bawah sinar matahari. Sisik itu terasa hangat di tangannya, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ruben tertegun. "Apa ini?" gumamnya. Ia tahu bahwa laut menyimpan rahasia, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Malam itu, Ruben memutuskan untuk tetap berada di tengah laut. Ia menyalakan lampu kecil di perahunya dan berusaha untuk memahami apa yang baru saja ia temukan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara nyanyian lembut yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ruben melihat ke arah suara itu. Dalam remang-remang cahaya bulan, ia melihat seorang wanita muncul dari air, berenang mendekati perahunya. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang melambai seperti sutra, mata yang berkilauan seperti bintang, dan ekor ikan yang memancarkan cahaya zamrud. Ruben terperangah. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu adalah Putri Duyung, makhluk yang hanya ia dengar dalam dongeng. "Siapa kau?" tanya Ruben dengan suara gemetar. "Aku adalah Ningrum, ratu dari kerajaan laut ini," jawab wanita itu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Dan kau, Ruben, telah memasuki wilayahku tanpa izin." Ruben segera berlutut di perahunya. "Maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa tempat ini adalah milik Anda." Ningrum tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Ruben.
Kau memiliki hati yang tulus. Tapi aku ingin tahu, mengapa kau berani datang sejauh ini? Dengan jujur, Ruben menceritakan kesulitannya sebagai nelayan dan panggilan aneh yang ia rasakan. Ningrum mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Jika kau mencari jawaban, kau harus bersedia membayar harga." Ruben mengangguk. "Apapun itu, saya siap." Ningrum menatapnya dengan mata berkilauan. "Baiklah, esok hari, aku akan datang lagi. Bersiaplah untuk memilih jalan yang akan mengubah hidupmu selamanya." Malam itu, Ruben hampir tidak bisa tidur. Ia memikirkan pertemuannya dengan Ningrum dan apa yang akan terjadi esok hari. Ketika matahari terbit, ia merasa seperti berada di ambang petualangan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ketika pagi menjelang, Ruben mendapati dirinya lebih gelisah daripada sebelumnya. Perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan memenuhi dadanya. Sesuai janji, tepat saat matahari mencapai puncak langit, Ningrum muncul kembali dari dalam air. Kali ini, kehadirannya lebih memukau. Cahaya zamrud dari ekornya memantulkan sinar matahari, membuat lautan sekitarnya tampak seperti dipenuhi permata. "Ruben," ujar Ningrum dengan suara yang lembut namun berwibawa, "aku telah mendengar isi hatimu dan melihat perjuanganmu. Aku dapat membantumu keluar dari kesulitan ini, tetapi bantuan itu datang dengan harga yang besar." Ruben memandang Ningrum dengan penuh rasa ingin tahu. "Harga apa yang harus saya bayar?" "Aku membutuhkan seorang pasangan," jawab Ningrum tanpa ragu. "Seseorang yang memiliki keberanian, kejujuran, dan hati yang tulus seperti milikmu. Menikahlah denganku, dan aku akan memberimu kekayaan yang tidak pernah kau bayangkan." Permintaan itu membuat Ruben terdiam. Bagaimana mungkin seorang nelayan biasa seperti dirinya menikahi makhluk luar biasa seperti Ningrum? Selain itu, ia tidak bisa membayangkan meninggalkan kehidupan lamanya, desanya, dan keluarganya. "Aku tahu apa yang kau pikirkan," ujar Ningrum, seolah-olah membaca pikirannya. "Jika kau menerimaku, aku akan memastikan keluargamu dijaga. Aku akan memberikan desa kalian kekayaan dari lautku, dan mereka tidak akan pernah kekurangan apapun lagi." Ruben masih ragu. Bagaimana mungkin seorang manusia hidup di dunia laut seperti milikmu? Ningrum tersenyum samar. "Itulah keajaiban dari ikatan ini. Jika kau memilih jalan ini, kau akan diberikan kemampuan untuk hidup di bawah laut seperti aku. Dunia yang indah, penuh keajaiban, akan terbuka bagimu." Setelah beberapa saat berpikir, Ruben akhirnya berkata, "Aku tidak pernah menginginkan kekayaan untuk diriku sendiri, tetapi jika ini adalah jalan untuk membantu desaku dan keluargaku, aku akan menerima tawaranmu." Ningrum tersenyum puas. "Ikuti aku," katanya sambil memegang tangan Ruben. Dengan satu gerakan lembut, ia menarik Ruben ke dalam air. Ruben, yang awalnya cemas akan tenggelam, tiba-tiba merasakan dirinya bisa bernapas di bawah air. Dunia bawah laut yang terbentang di depannya sungguh menakjubkan. Karang-karang bercahaya dengan warna-warna yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ikan-ikan berenang dalam formasi indah, dan sinar matahari menembus air dengan cara yang membuat segala sesuatu tampak seperti mimpi. "Ini adalah kerajaan lautku," ujar Ningrum, menunjuk sebuah istana besar yang berkilauan di kejauhan. Istana itu terbuat dari kristal laut, dengan menara yang menjulang tinggi dan gerbang besar yang dihiasi mutiara raksasa. Setibanya di istana, Ruben disambut oleh para makhluk laut lainnya. Ada putri duyung lain yang memandangnya dengan rasa ingin tahu, ikan pari raksasa yang berfungsi sebagai pengawal, dan bahkan makhluk-makhluk kecil seperti kuda laut yang menghiasi lorong-lorong istana. Ningrum membawa Ruben ke sebuah aula besar di tengah istana. Di sana, sebuah upacara megah telah dipersiapkan. Aula itu dihiasi dengan alga bercahaya, kerang raksasa yang dijadikan kursi, dan ornamen mutiara yang menggantung di setiap sudut. Para tamu yang hadir adalah makhluk-makhluk laut dari segala jenis. Ruben melihat gurita yang mengenakan mahkota emas, ikan paus biru yang berenang di sekitar aula, dan parimanta yang melayang anggun di atas kepala mereka. Ningrum, yang kini mengenakan mahkota berhiaskan berlian laut, berdiri di tengah aula. Ia memegang tangan Ruben dan berkata, "Dengan ini, aku mengikatkan hidupku kepadamu. Bersama, kita akan menjaga keseimbangan laut dan darat." Saat kata-kata terakhir diucapkan, sebuah cahaya terang menyelimuti mereka berdua. Ruben merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya,
seperti ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Para tamu bersorak dengan suara nyanyian lembut yang menggema di seluruh istana. Setelah upacara selesai, Ningrum membawa Ruben ke sebuah ruangan kecil di istana. Di sana, ia menunjukkan sebuah peti besar yang penuh dengan emas, permata, dan mutiara. "Ini adalah hadiah pertama untukmu," ujar Ningrum. "Kirim ini ke desamu, dan mereka tidak akan pernah merasakan kelaparan lagi." Ruben terkejut. "Bagaimana saya bisa mengirim semua ini ke darat?" Ningrum tersenyum dan menjentikan jarinya. Seketika, peti itu menghilang. "Jangan khawatir, aku telah mengirimkannya ke keluargamu. Mulai sekarang, mereka akan hidup berkecukupan." Namun, Ningrum memperingatkan Ruben bahwa kekayaan ini datang dengan tanggung jawab. "Ingat, Ruben, kekayaan yang melimpah bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi kutukan. Jika keluargamu atau desamu menjadi tamak, lautku akan menarik semua ini kembali." Ruben mengangguk dengan serius. Ia memahami bahwa kekayaan ini adalah amanah, bukan sekadar hadiah. Hari-hari pertama Ruben sebagai pasangan Ningrum terasa seperti mimpi. Di bawah laut, ia menjelajahi kerajaan Ningrum yang penuh keajaiban. Ruben menyaksikan kota-kota bawah laut yang megah, di mana makhluk laut hidup berdampingan dengan harmoni. Ada pasar yang menjual mutiara, ganggang bercahaya, dan batu permata, serta taman laut yang dipenuhi bunga karang berwarna-warni. Namun, hati Ruben tidak sepenuhnya tenang. Meski hidup di bawah laut memberinya kekayaan dan keajaiban yang tak terbayangkan, ia tetap merindukan desanya dan keluarganya di darat. Ningrum memahami kerinduan itu dan berkata, "Kau boleh kembali ke darat kapan saja, tetapi ingatlah, ikatan kita tidak bisa diputuskan. Laut akan selalu menjadi bagian dari hidupmu sekarang." Ketika Ruben kembali ke desanya untuk pertama kalinya setelah pernikahannya, ia mendapati bahwa segalanya telah berubah. Peti berisi kekayaan dari laut telah sampai di sana, dan desanya yang dulu miskin kini menjadi makmur. Para nelayan memiliki perahu baru, anak-anak memiliki pakaian yang layak, dan pasar desa penuh dengan barang dagangan. Namun, Ruben juga melihat sesuatu yang membuatnya cemas. Beberapa warga desa mulai memperlihatkan tanda-tanda ketamakan. Mereka tidak lagi bersyukur atas apa yang mereka miliki dan mulai meminta lebih. "Ruben, dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanya kepala desa, Pak Marten, dengan nada curiga. Ruben hanya menjawab, "Ini adalah berkah dari laut, tetapi kita harus menjaganya dengan hati yang bersih." Namun, tidak semua orang mendengar peringatannya. Beberapa warga mulai meminta Ruben untuk membawa lebih banyak kekayaan. Mereka bahkan mulai menuntut agar ia memberitahu mereka rahasia mendapatkan harta tersebut. Sementara itu, di bawah laut, Ningrum memperingatkan Ruben tentang tanda-tanda kerusakan di desanya. "Ruben, aku bisa merasakan bahwa beberapa orang di desamu telah melupakan kebijaksanaan mereka. Laut tidak akan memaafkan keserakahan." Ruben mencoba menenangkan Ningrum. "Aku akan berbicara dengan mereka. Aku yakin mereka hanya butuh waktu untuk memahami apa yang mereka miliki." Namun, saat Ruben kembali ke desanya untuk kedua kalinya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa warga desa telah mencoba memancing di perairan yang Ningrum larang. Mereka menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dalam jumlah besar, merusak ekosistem laut. Ruben merasa marah sekaligus sedih. Ia mencoba menghentikan mereka, tetapi sebagian dari mereka berkata, "Kau sudah kaya, Ruben. Apa salahnya jika kami juga mencoba mendapatkan bagian kami?" Ketika malam tiba, langit di atas desa berubah menjadi gelap, dan angin mulai bertiup kencang. Ombak besar menghantam pantai, dan perahu-perahu di dermaga hancur satu persatu. Para tetua desa segera menyadari bahwa ini adalah amarah laut. "Ini karena kita tidak menghormati berkah yang diberikan," kata Pak Daeng. Ruben tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia kembali ke laut dan memohon kepada Ningrum untuk memaafkan desanya. Ningrum muncul di hadapannya dengan wajah yang tegas. "Ruben, aku memberimu kekayaan sebagai amanah, tetapi desamu telah melanggar janji itu. Lautku telah dirusak, dan aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Ruben berlutut di depan Ningrum. "Aku mohon, berilah mereka kesempatan. Mereka hanya manusia, dan manusia kadang butuh belajar dari kesalahan." Setelah beberapa saat, Ningrum akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Namun,
Jika mereka melanggar lagi, laut tidak akan pernah memaafkan mereka. Keesokan harinya, Ruben kembali ke desanya dan mengumpulkan semua warga di alun-alun. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk perjanjian yang ia buat dengan Ningrum. Laut bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga sumber kehidupan kita, kata Ruben dengan suara tegas. Jika kita tidak menghormatinya, kita tidak hanya akan kehilangan kekayaan, tetapi juga masa depan kita. Para warga, terutama yang telah tamak, merasa malu atas perbuatan mereka. Mereka berjanji untuk tidak lagi mengeksploitasi laut secara berlebihan dan mulai mempraktikkan cara-cara yang lebih bijak dalam menangkap ikan. Dalam beberapa bulan berikutnya, desa Ruben menjadi contoh bagi desa-desa lain di pesisir Maluku. Mereka mengembangkan tradisi menjaga laut dengan bijaksana, memastikan bahwa kekayaan laut dinikmati tanpa merusaknya. Ruben, meski hidup di antara dua dunia, merasa bahwa ia akhirnya menemukan harmoni. Ia terus menjalani perannya sebagai penghubung antara desa dan laut, memastikan bahwa kedua dunia itu hidup berdampingan dengan damai. Namun, Ruben tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Tantangan akan selalu ada, tetapi dengan kebijaksanaan dan hati yang tulus, ia yakin bahwa segalanya dapat diatasi. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa Ruben kembali ke dalam harmoni. Laut yang dulu bergolak kini tenang, hasil tangkapan ikan melimpah, dan warga hidup makmur berkat perjanjian Ruben dengan Ningrum. Namun, seperti yang sering terjadi, cobaan besar muncul justru ketika semuanya tampak sempurna. Pada suatu malam yang dingin, seorang pedagang asing tiba di desa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Hendrik, seorang saudagar kaya dari negeri jauh. Hendrik membawa kapal besar yang penuh dengan barang-barang mewah seperti kain sutra, perhiasan, dan rempah-rempah langka. Ia menawarkan barang-barang itu kepada warga desa dengan imbalan emas dan mutiara. Desa kalian tampaknya sangat makmur, kata Hendrik dengan senyum licik. Dari mana kalian mendapatkan semua ini? Para warga menceritakan tentang kekayaan laut yang diberikan oleh Ruben. Mendengar itu, Hendrik segera menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa di desa ini. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk mengambil keuntungan dari rahasia tersebut. Hendrik mulai mendekati para warga desa dengan iming-iming kekayaan lebih besar. Kalian tahu, katanya, laut tidak akan memberi tanpa batas. Mengapa tidak kalian gunakan kekayaan ini untuk sesuatu yang lebih besar? Aku bisa membantu kalian menukar mutiara dan emas ini dengan kapal-kapal baru, alat-alat canggih, bahkan membangun kota di sini. Beberapa warga mulai terpengaruh. Mereka membayangkan desa mereka berubah menjadi pusat perdagangan besar, dengan rumah-rumah megah dan dermaga yang penuh dengan kapal dagang. Namun, sebagian yang lain, terutama para tetua desa, merasa ragu. Kekayaan kita sudah cukup, kata Pak Daeng. Mengapa kita harus menginginkan lebih dan mengambil risiko kehilangan semuanya? Hendrik tidak menyerah. Ia terus menyebarkan hasutannya, bahkan mulai memanipulasi para pemuda desa yang mudah tergiur. Lihatlah Ruben, ujarnya suatu hari kepada sekelompok nelayan muda. Ia memiliki segalanya. Mengapa kalian tidak bisa memiliki hal yang sama? Tidak butuh waktu lama sebelum desa mulai terpecah. Sebagian besar warga mendukung ide Hendrik untuk memanfaatkan kekayaan laut lebih besar lagi, sementara yang lain tetap setia pada prinsip menjaga keseimbangan seperti yang diajarkan Ruben. Ruben, yang kembali ke desa dari kerajaan bawah laut, terkejut melihat keadaan ini. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya kepada Pak Daeng. Pak Daeng menjelaskan tentang kedatangan Hendrik dan bagaimana ia mempengaruhi warga. Ruben merasa marah, tetapi ia tahu bahwa hanya kemarahan tidak akan cukup untuk menghentikan rencana Hendrik. Ruben kemudian memutuskan untuk menghadapi Hendrik secara langsung. Ia mendatangi saudagar itu di kapal besarnya. Hendrik, kau tidak tahu apa yang sedang kau mainkan. Kekayaan laut bukanlah sesuatu yang bisa kau perdagangkan sesuka hati. Hendrik tertawa sinis. Ruben, aku hanya membantu desa ini mencapai potensi penuhnya. Kau takut kehilangan kekuasaanmu, bukan? Ruben mencoba memperingatkan Hendrik, tetapi ia tahu pria itu tidak akan mendengarkan. Ruben akhirnya memutuskan untuk kembali ke laut dan meminta bantuan Ningrum. Ketika Ruben tiba di istana Ningrum, ia menceritakan semuanya. Ningrum tampak marah, tetapi ia tetap tenang. Ruben, aku telah memperingatkan bahwa keserakahan akan membawa kehancuran. Jika mereka terus melanggar,
Aku tidak akan bisa melindungi desamu lagi. Ruben memohon kepada Ningrum untuk memberinya waktu. Biarkan aku mencoba mengubah pikiran mereka. Aku yakin mereka hanya dipengaruhi oleh hasutan Hendrik. Ningrum memberinya satu kesempatan terakhir. Namun, ia juga memperingatkan bahwa jika Hendrik mencoba mencuri kekayaan laut secara langsung, ia tidak akan segan-segan bertindak. Sementara itu, Hendrik mulai menjalankan rencana gilanya. Ia memutuskan untuk menyelam ke perairan larangan bersama beberapa anak buahnya untuk mengambil mutiara langsung dari dasar laut. Mereka membawa alat-alat canggih dan mulai merusak terumbu karang demi mendapatkan mutiara sebanyak mungkin. Tindakan ini memicu amarah Ningrum. Ia mengirim para penjaga lautnya, termasuk pari raksasa dan gurita besar, untuk menghentikan mereka. Di bawah laut, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Ningrum dan anak buah Hendrik. Hendrik dan anak buahnya berhasil membawa sebagian kecil mutiara ke darat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah menghancurkan ekosistem laut. Ombak besar mulai menghantam desa, dan langit kembali gelap seperti malam badai sebelumnya. Warga desa, yang melihat apa yang terjadi, mulai panik. Mereka berlari ke rumah masing-masing, memohon perlindungan. Ruben mencoba menenangkan mereka, tetapi ia tahu bahwa mereka harus membayar harga atas keserakahan ini. Dalam keputusasaan, Ruben kembali ke laut untuk menemui Ningrum. Ia berlutut di depan istrinya dan berkata, "Aku tahu desaku telah melanggar janji. Aku bersedia menerima hukuman apapun, tetapi biarkan desaku selamat." Ningrum menatap Ruben dengan penuh kesedihan. "Ruben, aku mencintaimu, tetapi laut adalah tanggung jawabku. Jika aku membiarkan ini terus terjadi, seluruh ekosistem akan hancur." Setelah hening beberapa saat, Ningrum akhirnya berkata, "Aku akan menghentikan badai ini, tetapi ini adalah kesempatan terakhir. Jika mereka melanggar lagi, aku tidak akan memberi ampun." Ketika badai mereda, warga desa akhirnya memahami kesalahan mereka. Mereka mengusir Hendrik dari desa dan berjanji untuk tidak lagi tergoda oleh kekayaan yang tidak mereka butuhkan. Ruben, meskipun lega, merasa bahwa kepercayaan Ningrum telah diuji hingga batasnya. Ia bersumpah untuk memastikan desanya tidak akan melupakan pelajaran ini. Desa itu perlahan kembali ke harmoni, tetapi luka yang ditinggalkan oleh insiden tersebut menjadi pengingat akan bahaya keserakahan. Setelah badai reda dan desa kembali tenang, Ruben menjadi lebih waspada terhadap keseimbangan yang rapuh antara darat dan laut. Ia mengabdikan dirinya untuk memastikan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang lagi. Bersama Pak Daeng dan para tetua desa, Ruben mengadakan pertemuan besar di alun-alun. "Kita telah diberi pelajaran yang sangat berharga," ujar Ruben kepada warga. "Kekayaan yang kita miliki adalah amanah, bukan sesuatu yang bisa kita eksploitasi sesuka hati. Jika kita melupakan itu, lautan tidak akan ragu untuk mengambil semuanya kembali." Para warga mengangguk dengan penuh penyesalan. Mereka akhirnya menyadari bahwa keserakahan mereka tidak hanya hampir menghancurkan desa, tetapi juga hubungan mereka dengan laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Desa Ruben memutuskan untuk menerapkan aturan baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. Para nelayan mulai menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak lagi membuang limbah ke laut, dan menghindari perairan yang dianggap suci oleh Ningrum. Sebagai tanda penghormatan kepada laut, setiap tahun desa mengadakan upacara syukur yang disebut Pesta Laut. Dalam upacara ini, mereka memberikan persembahan berupa bunga dan doa kepada laut, meminta izin dan perlindungan agar tetap diberkahi hasil tangkapan yang melimpah. Ruben juga terus berperan sebagai penghubung antara desanya dan kerajaan Ningrum. Setiap kali ia kembali ke bawah laut, ia melaporkan perkembangan di desa kepada Ningrum, yang kini mulai mempercayai manusia sedikit demi sedikit. "Manusia adalah makhluk yang sulit dimengerti," ujar Ningrum suatu hari kepada Ruben. "Namun, aku melihat harapan dalam ketulusanmu." Tahun-tahun berlalu, dan desa Ruben berkembang menjadi komunitas yang makmur sekaligus bijaksana. Para tetua mendidik generasi muda untuk menghormati laut, bukan hanya sebagai sumber kekayaan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dilindungi. Hubungan Ruben dan Ningrum juga semakin erat. Meski hidup di antara dua dunia, Ruben merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya. Ia sering menghabiskan waktu di bawah laut bersama Ningrum, tetapi juga tidak pernah melupakan desanya di darat. Ningrum, yang awalnya bersikap tegas terhadap manusia, mulai membuka hatinya. Ia menyadari bahwa manusia, meskipun seringkali membuat kesalahan,
juga memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah. Aku bangga padamu, Ruben, kata Ningrum suatu hari. Kau telah membuktikan bahwa cinta dan kebijaksanaan bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Namun, hidup tidak pernah lepas dari ujian. Suatu hari, Ruben mendengar kabar bahwa pedagang asing seperti Hendrik mulai datang ke desa-desa lain di sekitar Maluku. Mereka membawa iming-iming kekayaan dan mencoba memanfaatkan sumber daya laut tanpa peduli pada dampaknya. Ruben merasa khawatir. Ia tahu bahwa jika desa-desa lain ikut merusak laut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka sendiri, tetapi juga oleh desanya dan seluruh ekosistem laut. Bersama para tetua dan pemimpin desa, Ruben memutuskan untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga laut. Ia mengunjungi desa-desa tetangga, berbicara kepada para nelayan, dan mengajarkan cara-cara yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan kekayaan laut. Jika kita tidak bersatu untuk melindungi laut, kita semua akan kehilangan, kata Ruben di setiap pertemuannya. Perjuangan Ruben tidak mudah. Ada banyak yang tidak percaya, bahkan menuduhnya hanya ingin menguasai laut untuk dirinya sendiri. Namun, perlahan-lahan, pesannya mulai diterima. Pada akhirnya, perjuangan Ruben membuahkan hasil. Desa-desa di sekitar Maluku mulai menerapkan prinsip-prinsip yang sama seperti desa Ruben. Mereka bekerja sama untuk menjaga laut, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Ruben menyadari bahwa ini adalah warisan sejati yang ingin ia tinggalkan. Sebuah dunia di mana manusia dan laut hidup berdampingan dengan harmoni. Ningrum, yang mengamati semua ini dari istananya, merasa bangga. Kau telah membuktikan bahwa manusia tidak selalu dikuasai oleh keserakahan, katanya kepada Ruben. Ruben tersenyum. Aku hanya ingin memastikan bahwa dunia ini tetap indah untuk generasi yang akan datang, baik di darat maupun di laut. Ruben menjalani sisa hidupnya sebagai penjaga harmoni antara laut dan darat. Meskipun ia seorang manusia yang menikahi Ratu Putri Duyung, ia tetap dikenal sebagai seorang nelayan sederhana yang memiliki hati yang besar. Ningrum, di sisi lain, terus memerintah kerajaan bawah lautnya dengan bijaksana. Bersama Ruben, ia membangun hubungan yang lebih erat antara manusia dan makhluk laut, membuktikan bahwa cinta dan kebijaksanaan mampu mengatasi perbedaan dunia. Desa Ruben kini menjadi simbol harapan, tempat di mana kekayaan tidak diukur dari harta benda, tetapi dari kebijaksanaan dan hubungan yang harmonis dengan alam. Laut adalah ibu kehidupan, ujar Ruben di akhir hidupnya. Jika kita menjaganya, ia akan selalu menjaga kita. Tamat. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.